Berkata lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 782 atau 28 Hijriah. Fa amma shaumu yaumin nisfi mufradan fala aslalah. Adapun berpuasa pada nisfu Sya'ban secara sendirian maka tidak ada asalnya. Bal ifraduhu makruh. Tetapi menyendirikannya adalah makruh. Kama wa kadzalika ittakhadhuhu mausiman tusna'u fihi al-at'imah. Demikian pula menjadikan dia di dalam bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban menjadi musim tersendiri, yaitu dibuat di dalamnya wadai-wadai. Wa tadhharu fihi zina. Kemudian dinampakkan di dalamnya hiasan-hiasan. Huwa minal mawasimil muhdatsah wa al-mubtada'ah la allati la aslalah. Dia termasuk daripada musim-musim yang baru, yang bid'ah, yang tidak ada pokoknya dari ajaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 8 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu malam Kamis di Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Sejatinya kita pada malam ini melanjutkan pembacaan kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Landasan keimanan berdasarkan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi saya melihat karena mungkin hujan, kemudian sulit untuk datang, dan akhirnya nanti khawatir terputus kajiannya. Dan juga ada momen yang penting di hadapan kita, yaitu
tentang bulan Sya'ban. Sudah ada Ustaz yang berbicara tentang bulan Sya'ban? Belum. Ya, kita berbicara insyaallah taala tentang bulan Sya'ban, dan lebih tepatnya adalah tentang hadis-hadis malam nisfu Sya'ban. Hadis-hadis malam nisfu Sya'ban. Dan hadis-hadis tentang malam nisfu Sya'ban saya ambilkan dari sebuah buku yang berjudul Juz'un fi Ahadithi Lailatin Nisfi min Sya'ban, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman As-Sa'ad. Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman As-Sa'ad. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Sa'ad adalah seorang ahli hadis yang dilahirkan pada tahun 1382 Hijriah, dan mulai dari kecil beliau sibuk dengan ilmu hadis. Kemudian dari syekh yang beliau belajar padanya sangat banyak, yaitu diantaranya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak, kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aqil, kemudian Syekh Hamad bin Muhammad Al-Ansari, kemudian Syekh Abdul Razak Al-Afifi, dan masih banyak lagi Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari, kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Kemudian beliau memiliki beberapa tulisan beliau, di antaranya adalah Al-Madkhal li Jami'i Abi Isa At-Tirmidzi, kemudian Al-Mufassal fi Syarhi Al-Mawqidhah, Al-Wajiz fi Syarhi Tamyiz, dan yang lain-lainnya. Dan salah satunya di antaranya kitab yang kita baca sekarang, Juz'un fi Ahadithi Lailatin Nisfi min Sya'ban, yaitu bagian tentang hadis-hadis malam nisfu Sya'ban yang ditulis oleh Al-Muhaddits Abdullah bin Abdurrahman As-Sa'ad Al-Mutairi rahimahullahu ta'ala. Taib. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Saya akan bacakan sedikit dari muqaddimah yang beliau tulis, sehingga kita mengetahui apa yang dimaksud dari kitab ini. Setelah beliau menyebutkan tentang pendahuluan, yaitu khutbatul hajah, beliau mengatakan, hadza wa min hadihi sallallahu alaihi wasallam ma kana min iktsarihi min shaumi syahri Sya'ban. Termasuk petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kama rawahu syaikhan min tariqi Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Yang artinya hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau bercerita, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyempurnakan puasa sebulan sama sekali kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau di dalam sebulan lebih banyak berpuasa dibandingkan bulan Sya'ban. Kemudian beliau mengatakan, wa hadzal haditsu yubtilu ma rawahu al-Ala ibnu Abdurrahman. Idza kana nisfu min Sya'ban fa amsiku 'anis shaum hatta yakuna Ramadan. Hadis ini membatalkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Ala bin Abdurrahman, bahwa jika sudah masuk pertengahan Sya'ban maka tahanlah berpuasa sampai masuk bulan Ramadan. Hadis ini dibatalkan oleh yang sudah saya sebutkan tadi hadisnya. Karena Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kata-kata memperbanyak berarti sampai pertengahan bulan Sya'ban pun beliau juga memperbanyak puasa. Faqad ankarahu al-huffaz minhum Ibnu Mahdi A'ni Abdurrahman wa tilmidhuhu al-Imam Ahmad Salil Syaiban. Dan hadis ini, yaitu tidak boleh berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban, diingkari oleh para ahli hadis, para penghafal hadis, para huffaz hadis, di antaranya Imam Abdurrahman bin Mahdi, kemudian muridnya Imam Ahmad Salil Syaiban. Kemudian beliau mengatakan, kama sayati fi hadzal juz, sebagaimana yang disebutkan dalam buku ini, juz'i ahadithi lailatul nisfi Sya'ban, kumpulan hadis-hadis malam nisfu Sya'ban. Walladzi a'addahu lana tilmidhuna asy-Syaikh Ahmad ibnu Abdul Razzaq ibn Muhammad Ali Ibrahim Al-Anqari, yang mana telah disiapkan oleh murid kita Syekh Ahmad bin Abdul Razzaq bin Muhammad Al-Ibrahim Al-Anqari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, ampunan, maaf dan keridhaan atas apa yang beliau telah lakukan. Nah, ini berarti beliau sekarang menyebutkan bahwa kita akan masuk ke dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Taib. Sekarang saya tidak akan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa bulan Sya'ban, karena sudah tadi, ya, sudah tadi bahwa Nabi Muhammad SAW beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Taib. Sekarang kita masuk kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan khusus malam nisfu Sya'ban. Ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Ini sekali lagi kita berbicara secara ilmu hadis, ya. Beliau mengatakan faslun fi bayani ilalil ahadits al-waridah fi lailatin nisfi Sya'ban. Pasal tentang penjelasan kecacatan hadis-hadis yang disebutkan di dalam malam nisfu Sya'ban. Di dalam malam nisfu Sya'ban. Hadis yang pertama, yaitu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu." Jika telah tersisa pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pusatnya ada pada seorang rawi yang bernama Al-Ala bin Abdurrahman. Al-Ala bin Abdurrahman. Ya, pusatnya ada pada seorang rawi yang bernama Al-Ala bin Abdurrahman. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah hasanun sahih, la na'rifuhu illa min hadzal wajh ala hadzal lafz. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Kita tidak mengenal hadis ini kecuali dari jalan ini, melalui lafaz ini. Jalan ini melalui lafaz ini.
Dan hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang bermasalah di tengah para ulama hadis. Hadis ini adalah hadis yang bermasalah di tengah para ulama ahli hadis. Makanya perhatikan perkataan Imam At-Tahawi rahimahullah. Beliau mengatakan huwa mansukh, hadisnya terhapus. Wa hakal ijma' ala tarkil amal bih, dan para ulama berijma' untuk meninggalkan hadis ini, tidak mengamalkan hadis ini. Ya, kemudian disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab, wa aktsarul ulama ala annahu la yu'malu bihi, dan pendapat kebanyakan para ulama bahwa hadis ini tidak diamalkan. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Ini menunjukkan bahwa hadis yang melarang berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban, maka ini tidak sahih. Maka ini adalah tidak sahih. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, yaghfirullahu li'ibadihi illa li musyrikin aw musyahid." Jika pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya kecuali orang musyrik dan kecuali seorang yang bertengkar. Orang musyrik dan seorang yang bertengkar. Kenapa? Dan derajat hadis ini adalah dikatakan dalam kitab ini tidak sahih juga. Kenapa? Karena ada seorang rawi, Abdullah bin Ghalib Al-Abbadani, dan Al-Abbadani meriwayatkan sendirian. Al-Abbadani, beliau rawi yang meriwayatkan sendirian, tidak diikuti oleh rawi-rawi lainnya. Padahal beliau sendiri, kata Imam Al-Bazzar, la ba'sa bihi, yaitu seorang rawi yang tidak mengapa atasnya. Tidak mengapa ini berarti lemah. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan lam yudha'af. Lam yudha'af artinya tidak dilemahkan oleh para ulama rahimahumullah. Kemudian di dalam hadis ini juga ada Hisham bin Abdurrahman. Hisham bin Abdurrahman Al-Kufi, dan beliau adalah majhul, seorang rawi yang tidak dikenal. Seorang rawi yang tidak dikenal. Makanya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah mengatakan hadza la yasih. Hadis ini tidak sahih. Wa fihi majahil. Di dalamnya terdapat rawi-rawi yang majhul, yang tidak dikenal. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ad-Darqutni juga mengatakan begitu. Wal hadits ghairu tsabit. Hadis ini tidak tetap. Ya, hadis ini tidak tetap. Naam. Kemudian ada lagi riwayat yang berbunyi begini. Diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shalla lailatan nisfi min Sya'ban, 12 raq'ah, yaqra'u fi kulli raq'ah qul huwallahu ahad 30 marrah, lam yakhruj hatta yara maq'adahu minal jannah wa yushaffa'a fi 'asharatin min ahli baitih kulluhum wajabat lahun nar." Barang siapa yang salat pada malam nisfu Sya'ban 12 rakaat. Nah, ini yang dilakukan sekarang oleh sebagian orang dari kaum muslimin. Siapa yang salat pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 12 rakaat, dia baca di setiap rakaatnya kul huwallahu ahad sebanyak 30 kali. Coba hitung berapa? 30 setiap rakaat kali 12. Hah? 360. Ya, 360. Nah, 30 ngalih menghitungnya itu. Ya. Lam yakhruj, tidaklah dia keluar dari salat tersebut sampai dia melihat tempatnya dari surga.
dan bisa memberi syafaat 10 dari keluarganya. Seluruhnya wajib jauh dari api neraka. Nah, ini luar biasa, pahalanya memang ganas ini pahalanya. Kata Imam Ibnul Jauzi, hadza mawdu'un aidan. Ini palsu juga. Imam Ibnul Jauzi bukan ulama sekarang. Ya, ulama abad ke-5 Hijriah, Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, atau abad ke-6 Hijriah. Fihi jama'atun majhulun. Di dalam riwayat hadis ini terdapat sekelompok rawi-rawi yang tidak dikenal, majhul. Ya. Kemudian di dalamnya ada Baqiyah dan Laits, wa huma dha'ifan. Dan di dalamnya ada seorang yang bernama Baqiyah dan juga Laits, dan kedua-duanya adalah kedua rawi yang lemah. Dan penulis kitab mengatakan, wa ana adhhabu ila ma dhahaba ilaihi Ibnul Jauzi, dan aku berpendapat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, wa huwa haditsun batilun munkar, dan ini adalah hadis yang batil dan mungkar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanadnya sampai kepada Makhul. Makhul meriwayatkan dari Malik ibn Yukhamir, meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yatlu'ullahu ila khalqih fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqih illa li musyrikin aw musyahin. Artinya Imam Ibnu Hibban dengan sanadnya sampai kepada Makhul. Makhul meriwayatkan dari Malik bin Yukhamir, meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, Allah melihat kepada makhluk-makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu Allah mengampuni seluruh makhluk-makhluknya kecuali seorang yang musyrik atau kecuali seorang yang sedang bertengkar. Ya. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang mungkar. Hadis mungkar itu adalah hadis yang lemah dan menyelisih hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang mungkar. Penulis mengatakan, wa hadzal khabar la yasihhu marfu'an wa qad ruwiya min qawli Makhul kama 'inda al-Baihaqi fi Syu'ab. Dan hadis ini adalah tidak sahih terangkat sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkataan Makhul. Ini adalah perkataan Makhul sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Jadi hadis ini adalah hadis yang mursal, hanya sampai kepada Makhul, tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kapan orang mulai mengagungkan malam nisfu Sya'ban, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, wa lailatun nisfi min Sya'ban kanat tabi'un min ahli Syam ka Khalid bin Ma'dan wa Makhul wa Luqman ibn Amir wa ghairihim yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadah wa anhum akhadha an-nasu fadlaha wa ta'zimaha. Lihat, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa malam nisfu Sya'ban para tabi'in dari negeri Syam, Suria, Yordania, Libanon dan seterusnya, seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan selain mereka dari para tabi'in, mereka mengagungkan dan bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya. Dan akhirnya orang-orang mengambil amalan ini dari mereka. Mengambil amalan ini dari mereka.
Wa qad qila innahu balaghahum fi dzalika atharun israiliyah. Ada yang mengatakan bahwa kenapa mereka mengagungkan malam ini, karena sampai kepada para tabi'in tersebut riwayat-riwayat Israiliyah. Riwayat-riwayat Israiliyah, bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu ketika sudah masyhur di berbagai daerah, akhirnya manusia berbeda-beda menerimanya. Berbeda-beda menerimanya. Ada yang menerima, ada yang menyetujui, ya. Di antaranya ahli ibadah dari negeri Basrah, yaitu negeri Irak. Ada yang mengingkari, di antaranya ulama-ulama dari negeri Hijaz, Mekah dan Madinah. Yang mengingkari di antaranya Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i, Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'i. Kemudian dinukilkan juga oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ini ahli fikih dari kota Madinah, dan pendapat ini pengingkaran terhadap mengkhususkan ibadah di malam nisfu Sya'ban adalah ucapan ulama-ulama bermadhab Maliki dan selain mereka. Mereka mengatakan dzalika kulluhu bid'ah. Itu seluruhnya adalah perbuatan bid'ah. Ingat, ini bukan perkataan Ahmad Zainuddin. Ini perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, ya, Lataiful Ma'arif. Kemudian penulis kitab Syekh Abdurrahman bin Abdullah As-Sa'ad, beliau mengatakan qultu, aku berkata, wa yu'ayyidu ma qalahu Ibnu Rajab min annaha atharun israiliyah, dan menguatkan pendapat bahwasanya para tabi'in yang awal-awal mengagungkan nisfu Sya'ban ini, mereka mengambil dari riwayat-riwayat Israiliyah. Ma rawahu Ad-Daruqutni fin Nuzul, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dalam kitabnya An-Nuzul, ya, dengan sanadnya sampai kepada Ka'ab, innallaha yatlu'u ila khalqi fi lailatin min Sya'ban fayaghfir lahum jami'an illa limusyrikin aw musyahin. Nah, jadi ini tidak ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang menyebutkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, dan itu adalah perkataan dari Makhul rahimahullahu taala, seorang tabi'i dari negeri Syam. Kemudian juga terjadinya jauh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Lihat sekarang, ada kitab At-Tabsirah yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Beliau berkata, ruwiya an Ka'b bin al-Ahbar radhiyallahu anhu qala inna ahlal jannah la yafrahuna bi dukhuli syahr Ramadan min al-hur wal khazanah wal wildan kama yafrahu ahlun nar min dzurriyyati Adam bi dukhul jannah idza sakanuha, wa dzalika anna Allah azza wa jalla yab'atsu Jibrila fi lailatin min Sya'ban fayaqul assalamu alaikunna ayyatuhal jinan ana Jibril amin rasul rabbil alamin tazayyani wa tajaddadi wazdadi nuran wa tala'la'i waftahi abwaba maqasiriki al-marjaniyah wa hijaliki al-abqariyah allati bata'inuha min istabraq wa hashuha adfariyatil misk wa akhriji mutadamminatil makhluqat allati lam yatmithunna insun qablahu wala jan fa inna Allah azza wa jalla qad a'taqa fi laylatika hadhihi adada nujumis sama wa adada ayyamid dunya wa layaliha wa adada waraqis syajar wa zinatil jibal wa adada ramal. Uyuh bacanya, hadisnya palsu. Ini perkataan Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar dulu adalah seorang Yahudi masuk Islam. Yahudi masuk Islam menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bercerita ini. Berarti ini kisah Israiliyat. Ya, ini kisah Israiliyat, bukan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kisahnya adalah bahwa penghuni surga kalau sudah masuk bulan Ramadan mereka gembira. Baik itu dari bidadari, baik itu dari penjaga surga, baik itu dari pelayan-pelayan surga, mereka gembira. Sebagaimana penghuni neraka dari keturunan Adam, dengan mereka gembira dengan masuknya mereka ke dalam surga
kalau seandainya sudah tenang. Dan hal itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Nah, ini dia. Mengutus Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian Jibril berkata kepada para surga, ya, para surga, wahai selamat atas kalian wahai surga-surga. Aku Jibril yang amanah, Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Maka berhiaslah kalian, perbaguslah surga kalian dan tambahkan cahaya pada kalian dan bersinarlah. Jadi surga disuruh memperbaiki dirinya kembali. Kemudian yang menarik di sini adalah sesungguhnya Allah mengampuni di dalam malam nisfu Sya'ban orang-orang sejumlah bintang di langit, sejumlah hari-hari dunia dan malam-malamnya, sejumlah daun-daun yang ada pada pohon, sejumlah gunung-gunung, sejumlah butir-butir pasir. Nah, ini para ikhwan, bagaimana tidak membuat orang senang, membuat orang takjub dengan hal ini. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Qazwini dengan sanadnya kepada Ka'ab Al-Ahbar bahwa beliau berkata, aku membaca di dalam kitab Taurat, Allah berfirman, man qala fi Sya'ban alfa marrah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun kutiba siddiqan. Yang artinya, aku membaca di dalam kitab Taurat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang mengucapkan di dalam bulan Sya'ban 1000 kali la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun, maka dia ditulis sebagai orang-orang yang siddiq. Orang-orang yang siddiq. Dan Ka'ab Al-Ahbar adalah seorang ahli ilmu di kalangan Yahudi. Lalu beliau masuk dalam agama Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memasyhurkan ini adalah Makhul, seorang tabi'i dari negeri Syam, kemudian diambil oleh para ahli ibadah, ahli dongeng, ya, yang pengajiannya hanya bekesah-kesahnya. Tidak ada hadis Rasul, tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada sama sekali, tidak ada. Subhanallah. Ya, bagaimana kaum muslimin mau pintar jika tidak diajarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat lagi, diriwayatkan oleh Muhammad ibn Waddah sampai kepada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam adalah seorang yang wafat pada tahun 182 Hijriah. Dan beliau ahli hadis, ahli fikih. Beliau mengatakan, lam udrik ahadan min masyayikhatina wala fuqahaina yaltafituna ila lailatul nisfi min Sya'ban wa lam nudrik ahadan minhum yadhkuru haditha Makhul wa la yara laha fadlan ala ma siwaha minal layali. Yang artinya, aku belum pernah mendapati seorang pun dari syekh-syekh kita, dari ahli-ahli fikih kita yang menoleh kepada malam nisfu Sya'ban. Dan aku tidak mendapati seorang pun dari mereka yang menyebutkan hadis Makhul tadi. Dan tidak ada seorang pun yang menganggap dia lebih mulia daripada malam-malam lainnya. Kemudian Ibnu Abi Zaid juga mengatakan, wal fuqaha'u lam yakunu yasna'una dzalik. Para ahli fikih tidak pernah berbuat yang demikian. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini tidak diamalkan. Ya. Sebelum azan saya bacakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, wafaqahum ala ta'zimiha minhum ta'ifatun min ubadi ahli al-Basra wa ghairihim. Ada yang menyepakati mengagungkan malam nisfu Sya'ban, yaitu sekelompok dari ahli ibadah di kota Basrah, di Irak dan selain mereka. Disebutkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani
dengan riwayatnya sampai kepada Ziyad, sampai kepada Ibnu Abi Mulaikah. Ini perhatikan, ini menarik nih. Saya bacakan saja. Abdur Razzaq As-San'ani ahli hadis dari negeri Yaman. Beliau bercerita, akhbarana Ma'mar, telah meriwayatkan kepada kami Ma'mar bin Rashid Al-Azdi, kemudian an Ayyub As-Sikhtiyani, qala qila li Ibni Abi Mulaikah. Ayyub As-Sikhtiyani bercerita, Ibnu Abi Mulaikah seorang tabi'i ditanya, inna Ziyadan al-Minqari wa kana qasan yaqul inna ajra lailatul nisfi Sya'ban mithlu ajri lailatul qadar. Faqala Ibnu Abi Mulaikah law sami'tuhu yaqulu dzalik wa fi yadi 'asan la darabtuhu biha. Ibnu Abi Mulaikah dikatakan kepada beliau, wahai Ibnu Abi Mulaikah, Ziyad al-Minqari, beliau ini adalah seorang yang suka dongeng. Oh, ternyata dongeng itu dari mulai dulu emang. Ya, wa kana qasan, suka bekesah. Ya, suka bekesah itu kebiasaan dari mulai dahulu memang. Ini Ziyad, ya, Ziyad al-Minqari, lain Ziyad anak pian lain. Ziyad al-Minqari dan ahli bekesah. Ya, dia berkata, sesungguhnya pahala beramal pada malam nisfu Sya'ban seperti pahala beramal pada Lailatul Qadar. Kata Imam Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, jikalau aku mendengar langsung dia mengatakan itu dan di tanganku ada tongkat, kupukulinya. Ya, ini para ikhwan dirahmati. Ini disebutkan oleh Imam Abdur Razzaq As-San'ani dalam kitabnya Musannaf Abdur Razzaq. Dalam kitabnya Musannaf Abdur Razzaq. Jadi para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah tidak benar. Baik. Kemudian saya langsung loncat kepada pasal fi dzikri ba'dhi aqwalil ulama fi lailatin nisfi Sya'ban. Pasal tentang penyebutan perkataan-perkataan para ulama tentang malam nisfu Sya'ban. Perkataan-perkataan para ulama tentang malam nisfu Sya'ban. Wallahi para ikhwah, ini hanya sekedar nasihat untuk kaum muslimin agar mereka lurus di dalam beragama. Bukan untuk menghinakan, bukan merendahkan orang-orang yang sedang beribadah pada malam nisfu Sya'ban, tidak. Tetapi hanya sekedar ingin meluruskan, memberikan nasihat. Kadang-kadang pada nisfu Sya'ban, kadang-kadang warung-warung nasi kuning tutup, bubur ayam tutup. Ya, ulun pernah tuh suatu ketika malam hari nisfu Sya'ban. Biasa ada bubur langganan di Banjar Indah situ. Kemudian tutup besukan. Esoknya ulun takoni, kemana pian? Tutup menghormati ulan nisfu, orang nisfu aja. Pian bang puasa lah, kada aku udah puasa juga. Ya, ini hanya sekedar menasihati saja. Ya, hanya sekedar menasihati saja bahwa pengkhususan puasa dan pengkhususan ibadah pada malam harinya belum ada syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Coba sekarang perhatikan, saya akan sebutkan riwayat dari perkataan para ulama rahimahumullah, dan saya yakini bahwa ulama-ulama ini bukan ulama-ulama sekarang, bukan ulama-ulama Saudi, bukan ulama-ulama abad ke-13, bukan ulama abad ke-14, ulama-ulama dahulu. Lihat, sekarang Abdur Razzaq As-San'ani, Al-Imam Abdur Razzaq As-San'ani yang mempunyai kitab Al-Musannaf. Beliau ini wafat pada tahun 211 Hijriah. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada tadi yang kita katakan Imam Ibnu Abi Mulaikah. Ya, Imam Ibnu Abi Mulaikah dikatakan kepada beliau, inna Ziyadan al-Minqari wa kana qasan yaqulu inna ajra lailatin nisfi Sya'ban mithlu ajri lailatul qadar. Sesungguhnya Ziyad al-Minqari, dan beliau ahli dongeng, berkata sesungguhnya pahala pada malam nisfu Sya'ban seperti pahala pada Lailatul Qadar. Maka Imam Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah berkata, "Lau sami'tuhu yaqulu dzalik wa fi yadi 'asan la darabtuhu biha." Kalau seandainya aku mendengar ia sedang mengucapkan itu dan di tanganku ada tongkat, maka aku akan pukul dia. Ini riwayat sahih.
Kemudian riwayat yang dibawakan oleh Al-Lalakai. Ya. Al-Lalakai ini ulama Al-Lalakai. Ini ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Wafat pada tahun 418 Hijriah. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abdul Aziz bin Abi Rawad rahimahullah. Beliau berkata, "Kana 'Ata'un idza dzukira 'indahu lailatun nisfi Sya'ban wa ma yuqalu fiha fayaqul inni la arju an yakuna dzalika fi kulli lailah." Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i, jika disebutkan di hadapan beliau tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban dan apa yang diucapkan di dalamnya, maka beliau akan mengatakan, aku berharap itu setiap malam. Kalau itu bujur, aku berharap itu setiap malam. Ini perkataan Atha bin Abi Rawah, seorang tabi'i, bukan ulama-ulama Wahabi, ulama-ulama Saudi, bukan. Ya, seorang tabi'i. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang meriwayatkan adalah Imam Al-Lalakai rahimahullah. Nama beliau Hibatullah bin Al-Hasan bin Mansur At-Tabari Ar-Razi Asy-Syafi'i Al-Lalakai. Ulama Islam abad ke-5 Hijriah yang bermadzhab Syafi'i rahimahullahu taala. Karena ada sebagian ikhwah kadang-kadang karena banyak kaum muslimin yang mengerjakan, hatinya jadi tergugah. Maka harus diingatkan. Ya, harus diingatkan. Kadang-kadang banyaknya orang menjadikan berubah petunjuk. Muhammad ibn Waddah rahimahullahu taala. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Kita lihat dulu siapa itu Muhammad bin Waddah rahimahullah. Ulama Islam kapan beliau? Muhammad bin Waddah rahimahullahu taala adalah ulama Islam abad ke-3 Hijriah. Wafat pada tahun 287 Hijriah. Rahimahullahu taala. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya kepada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam adalah seorang yang wafat pada tahun 182 Hijriah. Seorang yang wafat pada tahun 182 Hijriah. Beliau berkata, dan beliau ulama Islam. Beliau mengatakan, lam udrik ahadan min masyayikhina wala fuqaha'ina yaltafituna ila lailatin nisfu min Sya'ban. Walam nudrik ahadan minhum yadhkuru haditha maqhulin wala yara laha fadlan ala ma siwaha minal layali. Yang artinya, aku tidak pernah mendapati seorang pun dari syekh kami dan ahli fikih kami. Ini di zaman tabi'i atau di zaman tabi'ut tabi'in. Mereka menoleh kepada malam nisfu Sya'ban. Dan tidak seorang pun yang kami dapati dari mereka menyebutkan hadis maqhul ini. Ya, dan tidak seorang pun dari mereka yang menganggap ada keutamaan tertentu pada malam nisfu Sya'ban dibandingkan malam-malam lainnya. Kemudian berkata lagi beliau, wal fuqaha'u lam yakunu yasna'una dzalik. Dan para ahli fikih belum pernah mengerjakan hal tersebut. Belum pernah mengerjakan hal-hal tersebut, yaitu beribadah khusus pada malam nisfu Sya'ban dan berpuasa khusus pada hari nisfu Sya'ban. Kemudian Imam Ibnul Arabi rahimahullahu taala. Nanti kalau kita sudah bacakan perkataan-perkataan seperti ini, kadang-kadang yang tidak suka ngaji memang susah ya, yang enggak suka ngaji. Ya. Yang tidak suka ngaji susah. Dikatakan ini dalil, ini hadis, ya karena memang terbiasanya bekesah. Ya, terbiasanya dongeng, kisah, ya dan seterusnya. Imam Ibnul Arabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, wafat pada tahun 543 Hijriah. Beliau mengatakan, wa jumhurul ulama ala annaha Lailatul Qadar. Dan kebanyakan para ulama bahwa dia adalah Lailatul Qadar. Wa minhum man qala innaha lailatun nisfu Sya'ban. Dan ada yang mengatakan bahwa itu malam adalah malam nisfu Sya'ban. Wa huwa batil lianna Allah Ta'ala qala fi kitabih as-sadiqil qati' syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an.
dan ini adalah batil bahwa Al-Qur'an turun pada malam nisfu Sya'ban. Ini batil. Ya. Karena Allah berfirman, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi ada yang mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam turunnya Al-Qur'an, dan ini batil kata Imam Ibnul Arabi rahimahullah. Ibnul Arabi, ya, pakai alif lam. Kalau Ibnu Arabi maka ini dikafirkan oleh para ulama. Ibnul Arabi yang benar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faman za'ama annahu fi ghairihi faqad a'zama al-firyah 'ala Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menganggap bahwa Al-Qur'an turun pada selain Lailatul Qadar, maka dia sudah berdusta dengan dusta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa fi lailatin nisfi Sya'ban haditsun yu'awwalu alaih la fi fadliha wala fi naskhil ajali fiha fala taltafitu ilaiha. Dan tidak ada di dalam malam nisfu Sya'ban satu hadis pun yang dijadikan sandaran atasnya. Tidak ada keutamaan di dalamnya, tidak ada juga penghapusan umur-umur di dalam nisfu Sya'ban, tidak ada keutamaan. Fala taltafitu ilaiha. Jangan kalian menoleh kepadanya. Jangan kalian menoleh kepadanya. Ini ulama Islam abad keberapa tadi? Abad ke-6 Hijriah, wafat pada tahun 543 Hijriah. Kemudian Abul Khattab Ibnu Dihyah Al-Kalbi Al-Andalusi Al-Maliki. Beliau ulama Islam abad ke-7 Hijriah, 633 Hijriah. Beliau berkata, qala ahlu ta'dil wa tajrih wa laysa fi hadithi lailatin nisfi Sya'ban hadithun yasih. Maka ahli hadis, ahli yang meneliti rawi-rawi, ya, mereka mengatakan tidak ada tentang hadis malam nisfu Sya'ban satu hadis sahih pun. Ini khusus malam nisfu Sya'ban, ya. Saya tidak berbicara tentang bulan Sya'ban secara keseluruhan. Malam nisfu Sya'ban. Kemudian beliau mengatakan, ya, perhatikan perkataan beliau. Beliau mengatakan, fatahafadhu ibadallah min muftarin yarwi lakum hadithan. Maka jagalah wahai hamba-hamba Allah dari tukang dusta yang meriwayatkan kepada kalian hadis, yasuquhu fi ma'ridil khair. Dia menyebutkan hadis-hadis tersebut dalam kebaikan. Hadisnya baik, bagus. Wasti'malul khair yanbaghi an yakuna masyru'an minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan. Dan penggunaan kebaikan harus berdasarkan yang disyariatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sahha annahu kadzib kharaja minal masyru'iyyah. Kalau seandainya kabar tersebut telah sahih bahwa dia adalah dusta, palsu, maka berarti tidak disyariatkan. Wa kana musta'miluhu min khadamati syaitan. Lihat, tegas nih. Kalau zaman sekarang ini disebut intoleran nanti. Ya. Dan siapa yang memakai hadis palsu tadi, maka dia termasuk pembantu syaitan. Listi'malihi hadithan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yunzilillahu bihi min sultan. Yang artinya karena dia memakai hadis yang didustakan atas Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala belum turunkan padanya. Sampai beliau mengatakan, wa mimma ahdatsahul mubtadi'un wa kharaju bihi amma wasamahu al-mutasyarri'un wa jarau fihi ala sunanil majus wattakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wallahu wal la'ibu min syami dhil hadzil mansus al-lailah allati hiya lailatul wuqud allati tusamma 'inda al-'amma bi lailatil waqid wa hiya lailatul nisfi sya'ban allati muqiduha min ath-thawab syarru faqid wa lam yasihha fihi syai'un 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa la nataqa bis salati fiha wa liqadi dhu sidqin min ar-ruwati wa la takallam wa ma ahdatha illa mutala'ib bis syari'ah al-muhammadiyah raghibun fi dinil majusiyah li'anna an-nara ma'buduhum faqad kadzabu wa mahallat su'uduhum. Perkataan yang keras, tegas, ya. Kalau ulun yang berkata seperti ini pasti dituduh Wahabi sudah. Ya, ini ulama Islam abad ke-7 Hijriah mengatakan. Sampai beliau mengatakan dan termasuk dari apa yang dibuat oleh orang-orang ahli bid'ah dan keluar dari apa yang disyariatkan dan juga berjalan atas kebiasaan kaum Majusi, yang menjadikan agama mereka sebagai
sebagai mainan, sebagai permainan. Dan ini adalah kebiasaan kaum Majusi, yang mana mereka menghidupkan malam tersebut, malam menghidupkan api-api yang mereka namakan dengan malam api unggun. Ya. Dan dia adalah malam nisfu Sya'ban. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 782 atau 28 Hijriah. Fa amma shaumu yaumin nisfi mufradan fala aslalah. Adapun berpuasa pada nisfu Sya'ban secara sendirian maka tidak ada asalnya. Bal ifraduhu makruh. Tetapi menyendirikannya adalah makruh. Kama wa kadzalika ittakhadhuhu mausiman tusna'u fihi al-at'imah. Demikian pula menjadikan dia di dalam bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban menjadi musim tersendiri, yaitu dibuat di dalamnya wadai-wadai. Wa tadhharu fihi zina. Kemudian dinampakkan di dalamnya hiasan-hiasan. Huwa minal mawasimil muhdatsah wa al-mubtada'ah la allati la aslalah. Dia termasuk daripada musim-musim yang baru, yang bid'ah, yang tidak ada pokoknya dari ajaran agama Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan lagi perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, ahli hadis, di dalam kitab beliau Al-Manarul Munif, wa min dzalika ahaditsu salati lailatin nisfi Sya'ban. Termasuk daripada hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis tentang salat pada malam nisfu Sya'ban. Ka hadisi ya Ali, seperti hadis, nih lihat hadisnya. Lihat hadisnya. Ya Ali, wahai Ali, man shalla lailatan nisfi Sya'ban mi'ata raq'ah bi alfin. Barang siapa yang salat pada malam nisfu Sya'ban 100 rakaat dengan membaca 1000 qul huwallahu ahad. Ya betul? Berarti setiap rakaatnya berapa? 100 rakaat 10 lah. Setiap rakaatnya 10. Kemudian sholat sebanyak berapa? 1000. 100 rakaat. Ya. Setiap rakaatnya baca qul huwallahu ahad 10. Qadallah, lihat keutamaannya. Qadallahu lahu kulla hajah. Allah mengabulkan setiap hajat. Talabaha tilkal lailah, yang ia minta pada malam itu. Wasaqa juzafatin katsirah. Dan dia akan mendapatkan nikmat-nikmat yang begitu banyak. Wa u'tiya 70,000 hawra. Dan dia akan diberikan bidadari 70.000. Likulli hawra 70,000 gulam. Setiap bidadari ada 70.000 pelayan. Wa 70,000 walad. Dan 70.000 anak-anak kecil. Sampai kepada wa yashfa'u walidahu kullu wahidin minhuma fi 70,000. Dan yang salat tadi dia akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, ya, sebanyak 70.000. Subhanallah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wal ajab mimman yashummu raihatal ilm bis sunnah yaghtarru bimithli hadzal hadayan wa yusalliha. Dan yang aneh adalah seorang yang dia ahli ilmu, mungkin ahli ilmu tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tergiur dengan penyimpangan ini dan mengerjakan salat ini. Wa hadhihi as-salatu wudi'at fil Islam ba'da al-400. Salat ini diletakkan setelah abad ke-4 Hijriah. Wa nasya'at min Baitul Maqdis fa wudi'a laha iddatu ahadits. Dan yang pertama kali dikerjakan di Baitul Maqdis. Ini Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Panat ulun membacanya. Tapi lu hendak memberitahukan kepada pihak, ya, bahwa amalan orang banyak belum tentu berdalil. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Ini kitab Bidayah wa Nihayah artinya awalan dan akhiran. Itu kitab sejarah. Itu kitab sejarah. Imam Ibnu Katsir menceritakan tentang
kejadian pada tahun 707 Hijriah. Ya, karena beliau wafat pada tahun ke-8 Hijriah, ya, abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, wa fi lailatin nisfi min Sya'ban ubtilat salatun nisfi lailatin nisfi likauniha bid'ah wa sinal jami'u minal ghawgha war ra'a wa hasala bidzalika khairun katsir walillahil hamdu wan minnah. Pada malam nisfu Sya'ban dibatalkan salat malam nisfu Sya'ban karena dianggap bid'ah. Akhirnya masjid-masjid dijaga dari hal-hal yang menyibukkan orang. Dan terjadilah kebaikan yang sangat banyak. Alhamdulillah atas segala nikmatnya. Pernah terjadi nih 707 Hijriah. Pernah terjadi. Nah, nanti kena disangka kita hendak mengusir orang dari masjid-masjid. Lah, kita tidak bisa seperti itu. Kemudian beliau mengatakan juga, wa minal ajaibi wal gharaib, termasuk daripada hal-hal yang aneh dan hal-hal yang menakjubkan, allati lam yattafiq mithluha, yang tidak pernah ada semisal dengannya, walam yaqa' min nahwi mi'atai sanah wa akthar, dan tidak pernah terjadi sekitar 200-an tahun. Annaha batalal waqidu bi jami'i Dimashq fi lailatin min Sya'ban, falam yuzad fi waqidihi qindilun wahidun ala adati layalihi fi sairi sanah, walillahil hamdu wan minnah. Bahwa dipadamkan seluruh lampu-lampu di masjid Damaskus pada malam nisfu Sya'ban. Rupanya mereka kalau malam nisfu Sya'ban lampu-lampunya ditambahi. Ya, ini dipadamkan. Maka tidak tersisa kecuali cuma satu saja, yang itu merupakan kebiasaan saja. Lampu itu saja kebiasaannya. Ya. Tidak pernah ada tambahan-tambahan pada malam-malam yang lain di seluruh hari-hari dalam setahun. Walillahil hamdu wan minnah. Yang aneh di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Subhanallah. Lihat, sangat berbeda dengan zaman sekarang. Dan masih banyak kisah ya para ikhwan yang dirahmati Allah. Terakhir, saya akan sebutkan riwayat tentang munculnya salat malam nisfu Sya'ban. Pertama kali disebutkan oleh Abu Bakar At-Tartushi dalam kitab beliau Al-Hawadits wal Bid'ah. Abu Bakar At-Tartushi ini hidup abad keberapa? Habis ini, setelah ulun kisahkan ini semua, ya, maka kalau seandainya ada dalil, silahkan pakai dalil yang ada. Jangan sampai main demo, main tutup masjid, jangan. Saya menyebutkan perkataan-perkataan para ulama dengan kitab-kitabnya, maka silahkan. Jika ada yang memang mengajak kaum muslimin untuk beribadah pada bulan Sya'ban, mana dalilnya? Sampaikan kepada kaum muslimin. Abu Bakar At-Tartushi rahimahullah, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, wafat pada tahun 520 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Hawadits wal Bid'ah, akhbarana Abu Muhammad Al-Maqdisi. Abu Muhammad Al-Maqdisi berkata, lam yakun indana bi Baitil Maqdis qattu salatul raghaib hadhihi. Tidak pernah kami di Baitul Maqdis sama sekali mengerjakan salat yang memotivasi ini. Allati tusalla fi Rajab wa Sya'ban, yang dilakukan di dalam bulan Rajab dan di dalam bulan Sya'ban. Wa awwalu ma hadathat indana fi awwali sanah ats-tsaminah wal arba'in ba'da arba'imiyah. Dan pertama kali terjadi di sisi kami yaitu di Baitul Maqdis pada tahun 448 Hijriah. 448 Hijriah. 400 tahun lebih setelah wafatnya Rasulullah SAW ada. Nyata lawas, iya betul. Abad ke-5 Hijriah lawas. Tapi lebih lawasan mana zaman Nabi dan para sahabatnya, para tabi'in. Paham maksud saya? Ini kan amalan sudah lawas. Bujur. Dari mulai abad ke-5 itu ulun tahu. Tetapi kan harus ada dasarnya dari siapa?
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Qadima alaina fi Baitul Maqdis rajulun min Nablus." Datang kepada kita di Baitul Maqdis seorang laki-laki dari Nabulsi. Yu'rafu bibni Abil Hamra. Dia dikenal dengan panggilan Ibnu Abil Hamra. Wa kana hasanat tilawah. Bacaannya bagus. Suaranya kalau jadi imam bagus. Faqama. Lalu beliau berdiri. Fasalla. Lalu beliau salat. Fil Masjidil Aqsa. Di dalam Masjidil Aqsa. Lailatan nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban. Fa ahrama khalfahu rajul. Lalu ada orang di belakangnya bertakbiratul ihram. Berarti ikut imaman. Thumman dhafa ilaihima thalithan wa rabi'. Lalu datang yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Fama khatamaha illa wahum fi jama'atin katsirah. Maka tidaklah orang ini menghatamkan salatnya, ternyata di belakang beliau banyak yang salat. Gara-gara hanya kenapa? Suaranya bagus. Summa ja'a fil 'amil qabil. Datang lagi esok tahun depan. Fasalla ma'ahu khalqun katsir. Maka salat bersama beliau orang-orang yang sangat banyak. Wa sya'at fil masjid. Kemudian penuh masjid. Wa intasyaratis shalah fil Masjidil Aqsa. Salat kemudian terkenal di Masjidil Aqsa. Wa buyutin nas wa manazilihim. Terkenal di rumah-rumah kaum muslimin dan tempat-tempat kaum muslimin karena suaranya indah. Tsumma istaqarrat ka'annaha sunnatun ila yaumina hadza. Kemudian dia akhirnya tetap di tengah-tengah kaum muslimin seakan-akan dia adalah sunnah sampai hari kita ini. Nah, ini bukan perkataan orang sekarang. Persis seperti yang terjadi sekarang. Seakan-akan dia sunnah. Seakan-akan dia sunnah. Sampai hari kita ini. Faqultu lahu, ana ra'aituka tusalliha fi jamaah. Lalu Abu Bakar At-Tartusi mengatakan, aku melihat engkau sholat juga di jamaah. Engkau yang mengatakan ini. Engkau juga meriwayatkan. Engkau pernah melakukannya. Kemudian yang bercerita Abu Muhammad Al-Maqdisi ini, na'am wa astaghfirullah minha. Iya, aku pernah melakukannya. Dan aku beristighfar darinya. Qala wa amma salatu Rajab falam tahduts indana fi Baitul Maqdis illa ba'da sanati 80 wa 400 wa ma kunna ra'aynaha wa la sami'na biha min qabl dzalik. Yang artinya dan adapun salat di bulan Rajab itu salat raghaib, maka tidak pernah ada di kita di Baitul Maqdis kecuali setelah tahun 480-an. Dan kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sebelumnya akan hal itu. Cukup lah malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau seandainya itu warisan di tengah-tengah kita wajar. Karena memang sudah lawas dari abad keberapa? Abad keberapa? Ke-5 Hijriah, setelah 400 tahun. Setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tapi yang menjadi ukuran adalah apa yang ada di zaman Rasulullah SAW. Itu lebih lawas lagi. Nah, bisa dipahami ya. Dan sekali lagi ini nasihat. Ya, kada hendak membawa berkelahi. Ya. Tetapi ini nasihat. Nasihat bahwa jangan sampai kita mendustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Kalau sahabat takunan ginilah. Jelas kalau sudah sebenarnya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.